Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa tawfiqan. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin yang tetap setia dan istiqamah di atas jalan beliau dan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Kita akan lanjut pelajaran kita tentang bersuci atau taharah. Kita sudah masuk ke bersuci jenis yang kedua, yaitu bersuci dari najis. Setelah bersuci dari hadas kita sudah sebutkan sebelum Ramadan, kita masuk ke bersuci dari najis. Berkata Al-Imam Abu Syuja radhiyallahu anhu, wa ghuslu jami'il abwali wal arwazi wajibun illa baul as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yaqhuru bi rashil ma'i alayhi. Dan mensucikan atau membersihkan atau mencuci semua jenis kencing dan arwah. Arwah ini adalah jamak dari raud yang artinya air besar. Hukumnya wajib. Jadi semua jenis kencing diwajibkan untuk dicuci, illa kecuali baulas sabi, kecuali kencing bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am, bayi laki-laki yang belum makan ta'am, belum makan makanan selain air susu. Jadi bahasa kita bayi yang masih mengkonsumsi susu eksklusif, ASI eksklusif, air susu ibunya. Secara eksklusif, artinya tidak dicampur, belum dicampur dengan apapun, ASI tok. Fa innahu yaqhuru bi rashil ma'i alaihi, maka sungguhnya dia atau kencing bayi tersebut suci dengan cara memercikkan air atasnya. Jadi ini cara mencuci bayi atau kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI eksklusif. Selain itu, maka dicuci dengan cara dibasuh. Kalau ini kan cuma dipercik saja, dipercik. Rash itu hanya percik. Selainnya dibasuh. Nah, kalau disebut dibasuh berarti
disirami air yang cukup banyak kemudian digosok dan sebagainya. Kita lihat penjelasan. Ya. Hujjatul wujubi, berkata Imam Husaini, penulis Kifayatul Afyad, hujjatul wujubi hadithul a'rabi wa ghairihi atau wa ghairu hadithul a'rabi wa ghairu. Hujjah atau petunjuk atau dalil diwajibkannya kita mencuci semua jenis kencing dan semua jenis air besar adalah hadis al-a'rab. Hadis al-a'rab. Hadis al-a'rab ini sudah berlalu di bab sebelumnya, bab tentang wudu atau bab tentang taharatul masjid, yaitu hadis seorang badui yang datang ke Madinah, ya, atau yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia kencing di salah satu sudut, ya, Masjid Nabawi. Kemudian yang menjadi hujjahnya adalah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mengambil satu timba air. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk menyiram bekas air kencing tersebut. Ya. Itu artinya kencing harus disiram dengan air yang cukup. Tidak hanya dipercikkan. Dan Arabi itu orang dewasa, ya, orang dewasa. Maka kencing orang dewasa hukumnya najis dan cara mensucikannya harus dibasuh dengan air secukupnya, ya, sampai karakteristik najisnya hilang. Sampai baunya hilang atau warnanya, ya, baunya, warnanya dan rasanya. Artinya karakteristik najis itu kan ada 3. Pertama dari sisi bau, kemudian dari sisi rasa, dan dari sisi warna. Dan kencing juga termasuk. Kencing itu ada baunya, ada warnanya, ada rasanya. Maka wajib hilang ketiga-tiganya. Wa ghairuhu, dan hadis-hadis yang lain. Nanti disebutkan salah satu hadis yang menjadi dalil. Jadi ini hujahnya adalah hadis-hadis yang sudah disebutkan. Wa amma kaifiyatul ghusli, sedangkan tata cara, bukan ghusli, ghasli. Beda ghusl, beda ghasl. Apa bedanya ghuslu dan ghaslu? Kalau ghuslu mandi, kalau ghaslu mencuci. Jadi beda antara ghaslu dan ghuslu. Di sini bacaannya wa amma kaifiyatul ghasli. Dan sedangkan cara atau kaifiyat mensucikan najis. Bagaimana cara mensucikan najis? Pertama-tama najis itu dibagi 2 dulu. Beliau mengatakan fan najasatu taratan takunu ainiyatan ay tushahadu bil aini wa taratan takunu hukmiyatan ay hakamna alal mahalli binajasatihi min ghairi antura ainun najasati. Di pertama-tama harus kita pahami dulu bahwa najis itu dibagi 2. Pertama, najis itu bisa bentuknya ainiyah. Ainiyah. Apa artinya ainiyah? Yaitu najisnya itu bisa dilihat dengan mata kepala. Bisa dilihat wujudnya.
bisa dilihat wujudnya. Seperti air besar kan dilihat wujudnya kan. Wujudnya seperti apa? Air kencing juga dilihat wujudnya seperti apa. Ya, begitu juga air madi, air wadi, bisa dilihat wujudnya ya, dengan karakteristik masing-masing. Ya. Nah, itu disebut dengan najis ainiyah. Berasal dari kata ain. Ain itu artinya wujud. Ya. Benda. Dan bisa juga berupa hukmiyah. Najis secara hukum. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hakamna 'alal mahalli binajasatihi min ghairi an tura ainun najasah. Kita menghukumi atau menganggap bahwa tempat tersebut najis, tetapi wujud najisnya tidak kelihatan. Ya. Min ghairi an tura ainun najasah. Wujud najisnya atau fisik najisnya itu tidak dilihat. Ya, nanti ada contohnya di bawah. Bagaimana itu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ya, jadi yang pertama-tama itu dulu yang kita ketahui bahwa najis itu ada dua jenis. Najis ainiyah, yaitu najis yang dilihat, yang bisa dilihat dia punya wujud, ya, dengan mata kepala kita bisa kita pisahkan mana najis, mana yang bukan najis, atau mana yang bagian terkena najis, ya, seperti kain misalnya kena kencing, itu kan kelihatan dia punya batas, ya, batas mana itu kencingnya itu, nah, itu namanya ainiyah, bisa dilihat. Ada yang hukmiyah, ya, tidak bisa dilihat, tidak dilihat, tetapi kita yakin ada najis di situ, atau kita yakin benda tersebut terkontaminasi oleh najis. Ya. Fa in kanatin najasatu ainiyatan fala budda ma'a izalatil aini min muhawalatin izalatan ma wujida minha min ta'min wa launin wa rihin. Apabila najisnya itu ainiyah, najisnya bisa dilihat. Contohnya adalah air besar. Air besar kan bisa dilihat, bisa dicium baunya, tapi jangan dirasa. Jangan dicicipin, tidak boleh. Ya, tidak boleh dicicip. Tapi bisa terlihat ainiyah. Fala budda, maka wajib atau harus ma'izalatil aini min muhawalatin. Wajib diusahakan untuk menghilangkan fisiknya, menghilangkan ainnya itu, dihilangkan seluruhnya, dihilangkan total, ya. Tidak boleh ada yang tersisa, karena dia kelihatan. Jadi kita bisa tahu batasnya sampai mana, ya. Kemudian banyaknya seberapa, ya. Luas area yang dikenai oleh najis itu seluas apa, nah, itu bisa diukur. Maka ketika bisa diukur dia punya karakteristik seperti itu, ketika kita mau mensucikan najis tersebut, najis itu harus hilang seluruhnya. Ya. Min muhawalatin izalatan, atau apa namanya? Maf'ul mutlaq, ya. Izalatul aini min muhawalatin izalatan. Artinya
usaha menghilangkannya harus betul-betul maksimal. Ya. Jangan cuma cuci tidak boleh. Tidak harus maksimal dicuci. Disucikan dengan maksimal supaya semua karakteristik najis tersebut hilang. Ma wujida minha min ta'min wa launin wa rih. Apabila najis tersebut bisa bisa diindra secara warnanya bisa kelihatan, ya, baunya juga tercium, atau ta'amnya, rasanya. Bagaimana cara mendeteksi rasa? Najis tidak boleh dideteksi rasanya, ya. Tidak boleh dijilat, najis. Ya. Tapi itulah kaidah fikih. Jadi karakteristiknya itu harus hilang, ya, harus hilang. Fa in baqiya ta'mun najasati lam yaghfur al mahallul mutanajjis lianna baqa'a at-ta'mi yadullu ala baqa'in najasati. Dan apabila rasa najis tersebut masih ada, maka tempat yang dikenai najis itu tidak bisa suci sampai rasa itu hilang. Ya. Karena kalau rasanya masih ada, berarti najisnya masih ada. Bagaimana gambarannya? Gambarannya disebutkan wasuratu, gambaran rasa najis. Idza tanajjasa famu, ya, idza tanajjasa famu, kalau mulutnya terkena barang najis. Terkena ini ya bukan sengaja, terkena. Ya. Kalau terkena kan tidak sengaja. Biasanya kalau kita punya bayi atau punya adik yang sudah makan, atau biasa adik kita yang sudah duduk biasanya kan. Nah, biasanya kan kalau kita ngomong anak-anak kecil, kita tidur, kita simpan di dada sini. Ya. Tiba-tiba kencing di sini. Tiba-tiba anak itu kencing dan posisi kita tidur biasa begitu kita ngomong adik atau ngomong anak. Ya. Ketika dia masih kecil, kita tidur telentang, kita simpan itu anak di dada kita menghadap ke kita. Ya. Nah, kalau dia kencing tiba-tiba itu otomatis ya, kena. Ya. Dan saya juga pernah begitu. Tidak tahu siapa yang pernah kencing itu. Di antara 5 orang itu saya lupa siapa yang dulu. Rasanya asin, air kencing itu asin kan? Ya karena pas begitu simpan di dada itu sambil main-main, tiba-tiba kencing. Baik, ini yang disebutkan fa'in suratu fima idza tanajjasa famu. Kalau dikenai najis mulutnya. Wa in baqiya al-atharu ma'ar raihati lam yathur aidan. Jadi kalau kita kena najis mulut kita seperti yang tadi digambarkan, ya, kemudian kita cuci otomatis kan, dan cuci. Nah kalau kita cuci, karena itu mulut kan otomatis terasa dia kan, ya. Kalau kena di bibir, apalagi sampai masuk ke dalam, dan itu bisa terjadi. Kalau kita ngomong anak kecil kan, mereka tidak mengerti. Yang penting dia kecil kan. Nah biasa juga ada yang masuk. Maka kalau ngomong hati-hati. Maka
Kalau kita sudah cuci, otomatis kita akan tahu apakah masih ada rasanya atau tidak. Ya, karena dia kan kena di mulut. Jadi kalau dia sudah hilang rasanya, ya berarti najisnya sudah hilang. Ya. Nah, begitu juga apabila wa in baqiyal athar, masih ada bekas. Athar itu hanya bekas najis. Ya. Ma'ar raihah, beserta bau. Ya, ada bekas dan bau. Lam yathur aidan, maka tidak atau belum suci juga. Jadi kalau ada najis kita sudah cuci, ya, tapi masih ada bekasnya dan bekas itu masih berbau, maka dicuci lagi. Karena itu hukumnya belum suci, karena masih ada dia punya karakteristik. Wa in baqiya launun najasati wahdahu wa huwa ghairu usril izalati lam yaqur. Dan apabila ada masih tersisa warna daripada najis tersebut, warnanya saja, rasanya tidak ada, baunya juga sudah tidak ada, tapi masih ada sisa warna, maka di sini diperinci. Apabila warna tersebut tidak susah untuk dihilangkan, artinya mudah dihilangkan, nah, bisa kita hilangkan dengan mudah, maka harus dihilangkan. Kalau tidak, lam yaqur. Kalau tidak dihilangkan warna itu, maka dia tetap belum suci, masih tetap najis. Wa in usira, dan apabila susah untuk dihilangkan, kadamil haid yusibus thawba, dan apabila susah untuk dihilangkan, contohnya seperti darah haid yang menempel di pakaian, biasanya pakaian dalam, underwear, ya. Karena darah haid itu dia kental kan, dan dicoba dihilangkan, hilang dia punya darah, tapi warnanya itu tidak hilang-hilang, sehingga underwearnya itu menjadi berubah warna, warna, dan sudah diusahakan tapi tidak bisa. Maka wa rubbama la tazulu ba'dal mubalaghah fas-sahihu annahu yaqur lil usri, dan tidak bisa hilang walaupun sudah diusahakan dengan maksimal, disikat, digosok, disikat, kasih sabun, bahkan mungkin dikasih baik clean supaya hilang, tapi ada yang tidak bisa hilang, ya. Biasanya itu darah yang sedang kental-kentalnya itu, ya, itu dia kuat, dia punya rekatan, tempelannya kuat, maka disikat pun dia tidak bisa hilang semua, pasti masih ada dia punya bekas. Ya, nah ini kata beliau, fas-sahih annahu yaquru lil usri. Maka dalam pendapat yang sahih, hukumnya dikatakan suci, karena susah untuk dihilangkan. Ya, jadi kalau dia
dari karakteristik najis itu tersisa hanya warna, maka begitu caranya. Ya, kalau rasa kan mudah dihilangkan, seperti contoh tadi itu gambaran mulut yang kena kencing misalnya, ya, gampang untuk dihilangkan. Ya, begitu juga dia punya bau juga gampang dihilangkan. Ya, bau gampang dihilangkan. Tapi warna ada yang gampang dihilangkan, ada yang susah. Warnanya masih ada tapi sudah tidak berbau. Makanya biasa dicium. Dicium yang kena itu apakah dia masih berbau atau tidak. Kadang dia sudah tidak berbau, dia baunya sudah bau kain biasa. Tapi warnanya tidak bisa hilang walaupun sudah disium. Nah, itu kata beliau, fas-sahih annahu yaquru lil husn. Kemudian wa in baqiyat ar-raihatu wahdaha wa hiya usratul izalati ka raihatil khamri mathalan fayadhurul mahallu aidan 'ala al-adhhar. Apabila yang tersisa hanya baunya saja dan sudah diusahakan dibuang tetapi susah dihilangkan baunya, seperti bau khamar. Bau khamar itu kan ya, menyengat. Bau khamar itu menyengat. Sudah berkumur-kumur orang yang kalau la sama Allah, kalau kita berpapasan dengan orang yang mabuk itu, ya. Nah itu kan kentara yang punya baunya tidak enak sekali. Ya. Walaupun dia sudah minum, dia sudah cuci mulutnya, baunya tetap masih ada itu. Disebutkan kara'atil khamr mathalan, ya, fayadhurul mahallu aidan 'alal adhhar. Maka dalam masalah ini juga dihukumi, ya, tempat yang terkena khamar tersebut dihukumi juga sudah suci. Kalau baunya susah dihilang, so diganti dan so disiram dengan parfum, masih bau juga. Sumal baqi minal launi war raihati ma'al usri tahirun 'ala as-sahih. Ya. Dan sisa dari warna dan bau ma'al usri, apabila susah untuk dibuang, tahirun 'ala as-sahih, maka hukumnya suci. Jadi kalau ada kain kita atau baju atau celana atau sarung yang kena najis, ya, najisnya sudah tidak ada, yang tersisa baunya saja atau warnanya saja, ya, maka disebutkan, maka dihukumi sahih, dihukumi tahur, tahir, yang dihukumi tahir, dihukumi suci. Dan ada juga mengatakan waqila najisun ma'fun anhu. Tapi ada pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama mengatakan suci, pokoknya suci semua. Ya. Baik itu warna ataupun tersisa hanya warna saja, atau tersisa hanya bau saja yang susah dihilangkan. Pendapat yang sahih itu hukumnya suci. Dan pendapat yang kedua, hukumnya tetap najis, tetapi ma'fuun anhu, dimaafkan. Jadi apa bedanya suci dan najis tapi dimaafkan? Ya, kalau suci jelas tidak ada tanggungan lagi, beres. Ya, beres secara total, sudah tidak ada masalah. Nah, kalau najis ma'fuun anhu, dia tetap dihukumi najis tapi dimaafkan.
Dimaafkan kenapa? Dimaafkan karena susah untuk dibuangnya. Walaupun sudah diusahakan dengan maksimal, tapi tidak mau hilang, maka itu najisnya dianggap najis. Karena karakteristik najisnya masih ada. Karakteristik najis kan ada bau, ada rasa, ada warna. Tapi kalau warnanya masih ada, sudah diusahakan untuk hilang, ternyata tidak hilang, maka secara hakikatnya najisnya masih ada. Karena karakteristiknya masih ada. Cuma sudah dimaafkan. Berdasarkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang tidak dibebani dengan tanggung jawab di luar batas kemampuan. Ya, kita sudah semaksimal mungkin menghilangkan, tapi tidak menghilang, berarti itu sudah sampai situ kita punya kemampuan. Nah, orang yang sudah sampai kemampuannya, maka dia tidak dihukumi lagi yang selebihnya itu. Yang dia tidak bisa itu tidak dihukumi lagi atau dimaafkan. Makanya najis ma'mun an. Ya. Wala yushtaratu fi husul at-taharati asru ats-tsawbi 'ala ar-rajih. Dan tidak disyaratkan untuk mencapai tingkat kesucian itu asru ats-tsawb. Asr itu artinya memeras, peras. 'Ala ar-rajih. Dalam pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan maksudnya bukan berarti tidak boleh, tapi tidak disyaratkan. Ya. Artinya kalau dengan tidak diperas kemudian karakteristik najis itu hilang, berarti sudah cukup. Ya. Makanya tidak disyaratkan untuk diperas. Kain yang diperas. Yang penting misalnya kalau air kencing kena di kain kita, ya. Kalau kencing bayi laki-laki misalnya kan kita bisa lokalisir dia punya bagian yang kena itu. Kita bisa lokalisasi, kita bisa batasi. Maka itu saja yang dicuci, disiram dengan air. Ya. Nah, kalau kencingnya sudah hilang, baunya hilang, warnanya hilang, berarti dia sudah suci. Walaupun mungkin tidak diperas. Makanya tidak dikatakan syarat memeras itu tidak ada. Artinya kalau dia sudah hilang tanpa diperas, maka sudah dianggap suci. Nah, kalau disyaratkan berarti harus diperas. Ya. Ya, tapi dalam mazhab, dalam yang pendapat yang rajih kan tidak disyaratkan untuk diperas. Paham ya? Tidaknya disyaratkan sama tidak disyaratkan. Karena kalau disyaratkan maka wajib diperas. Nah, kalau diwajibkan untuk diperas, ya ada benda-benda yang tidak bisa diperas. Yang benda-benda yang tidak bisa diperas. Misalnya meja ini, kencing ini, tidak bisa diperas di meja. Bagaimana cara diperas? Atau thawb itu. Thawb ada thawb yang tidak bisa diperas. Pakaian yang keras, ya, kayak celana jeans itu yang tebal-tebal kan susah untuk diperas. Kalau kain seperti ini yang lembut mungkin boleh. Tapi kalau kain yang keras, kalau jaket yang tebal, jaket warm, seperti jaket musim dingin di negeri Eropa itu tebal, bagaimana memperas? Makanya tidak disyaratkan. Yang penting karakteristik najisnya hilang. Sudah tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, tidak ada lagi fisiknya, tidak ada lagi rasanya. Berarti dia sudah dianggap suci. Ya. Thumma syaratut taharati an yuskabal ma'u 'ala al-mahall najis.
Kemudian disyaratkan ketika kita mensucikan benda-benda yang kena najis itu untuk disiram air, ya, disirami dia atau dituangkan air pada tempat tersebut atau pada bagian yang kena najis tersebut. Ya. Harus disiram atau dituangkan air. Falau ghamasa tauba wa nahwahu fi qastin fihi ma'un dunal qullataini fas-sahihu alladhi qalahu jumhurul ashab annahu la yadhhur. Kenapa harus disiram? Karena kalau dimasukkan air baju kita kena najis, baju kita kena kencing adik kita, kemudian kita masukkan di ember. Kalau kita masukkan di ember, otomatis ember itu kan airnya akan kurang dari 20 kula. 20 itu berapa liter dulu kita pernah bilang? 196. Nah, sekitar itu. Kalau satu ember kan tidak ada 10 liter. Ember kecil. Maka ketika kita masukkan baju tadi yang kena kencing di situ, maka layak maka tidak bisa suci. Kenapa? Li'annahu biwusulihi ilal ma'i tanajjasa liqillati. Karena ketika kita masukkan baju tersebut ke dalam air yang kurang dari 2 kula, maka airnya itu juga menjadi najis. Ya. Maka kalau najis dengan najis tidak bisa mencucikan. Makanya syaratnya harus disiram. Jadi kalau kita mencuci kain yang kena kencing, jangan langsung dicampur dengan kain yang tidak kena kencing. Ya. Misalnya mau direndam, ya. Kalau kita punya kain kena kencing, yang kain kena kencing ini dipisah. Ya. Jangan langsung direndam dengan kain yang tidak kena kencing. Dipisah dulu dia, dicuci dulu kencingnya, disiram kencingnya itu sampai suci. Ya, baru boleh direndam dengan baju-baju yang lain. Kenapa? Kalau dia langsung direndam, maka dia akan membuat semuanya yang lain itu menjadi najis semua. Ya. Kalau kita rendamnya, biasanya kan kita merendam di air yang kurang dari 2 kula. Kita rendam di bak, di ember besar. Ember besar itu kurang dari 2 kula. Kurang dari 200 liter, paling cuma 20 liter, atau paling banyak mungkin 30 liter itu sudah banyak sekali. Ya. Sudah banyak sekali. Biasanya 15 liter. Nah itu kalau kita rendam di situ, maka semua yang di situ jadi najis semua. Makanya disyaratkan harus disiram dulu dia dengan air, dihilangkan, baru dimasukkan ke tempat untuk merendam. Karena kalau sudah disiram, ya berarti dia sudah suci. Ya, sudah disuci. Makanya disyaratkan kata beliau menyiram bagian yang kena najis. Ya. Liqillati, karena airnya sedikit. Wa yakfi an yakuna al-ma'u dhamiran lin-najasati 'ala as-sahih. Wa qila yushtaratu an yakuna sab'ata adham al-baul. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa volume air yang digunakan untuk mensucikan najis tersebut? Ya, berapa volumenya? Berapa banyaknya air yang digunakan untuk mensucikan najis tersebut? Maka di sini ada 2 pendapat. Pertama, dalam pendapat yang sahih tidak ada batasan tertentu. Yang penting dia ghamir. Ghamir itu artinya cukup untuk menghilangkan karakteristik najis tersebut. Dia cukup untuk menghilangkan karakteristik najis tersebut.
Apakah dia banyak atau sedikit? Ya, tergantung dia punya najis itu seperti apa. Ya, kalau najisnya banyak, otomatis airnya lebih banyak. Dan air yang lebih banyak itu dia ghamir. Ghamir itu artinya apa namanya? Mencukupi atau menutupi, ya, menutupi jumlah volume najis yang ada. Dalam pendapat yang sahih. Nah, wakila, dan pendapat yang kedua, yushtaratu an yakuna sab'ata adha'af fil baul. Disyaratkan airnya itu jumlahnya 7 kali lipat jumlah apa namanya? 7 kali lipat volume kencing. Makanya kalau kencingnya misalnya setengah gelas, ya, berarti air yang dipakai untuk menyiram kencing tersebut setengah kali 7. Berapa setengah kali 7? Berapa setengah kali 7? 3,5. Ya. Setengah kali 7 sama dengan 7 bagi 2. Setengah dari 7. Berarti kalau air kencingnya setengah gelas, berarti air untuk mensucikannya harus 3,5 gelas. Nah, itu yang namanya sab'atu adha'afil baul. Jadi 7 kali lipat volume kencing supaya dia menjadi suci. Minimalnya 7 kali lipat. Ya, jadi kalau dia setengah berarti 3,5 gelas. Ya. 3,5 gelas. Kalau kencingnya setengah gelas berarti air yang digunakan untuk mensucikan minimal 3,5 gelas. Ya, supaya dia kali 7. Ini pendapat yang kedua. Ya, tapi yang sahih kata beliau pendapat yang pertama. Tidak ada ukurannya. Ya, yang jelas, yang penting sudah hilang itu. Dia punya karakteristik najis berarti sudah ghamir. Ya. Kalau dia sudah ghamir, sudah menghilangkan seluruhnya, walaupun mungkin cuma 2 gelas bisa hilang. Ya. Kalau kencing setengah gelas kan bisa, 2 gelas bisa hilang. Jadi, nah ini apa yang disebut dengan najasah ainiyah. Ya. Najasatun ainiyah. Najis yang wujudnya terlihat, ya, yang fisiknya bisa dilokalisasi, ya, atau bisa dilokalisir. Ya. Kain yang kena najis itu bisa kita tandai. Ya, ini namanya najasah ainiyah. Jadi ya, sampai sini dulu. Insya Allah najasah hukmiyah kita bahas pekan depan. Ya. Semoga kita memahami tentang najis ainiyah dan tata cara mensucikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.